Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, yang saya muliakan, khadimul majlis muhyin nufus, akhina al-habib Zain ibn Idrus al-Idrus. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan ajaran datuk-datuknya sampai ke ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh para habaib yang lain, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, beserta seluruh jamaah muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis pada malam hari ini dalam rangka milad daripada majlis muhyin nufus, yang dimana di ini majlis dibacakan ratib al-Idrus yang dikarang oleh al-Imamul Akbar Sayyidina al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar al-Idrus. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-Imam al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, beliau adalah seorang wali besar, beliau adalah seorang imam besar, beliau adalah orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan Allah, orang yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, orang yang dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah dan kepada orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Ini adalah muntahal khauf, puncak daripada rasa takut, puncak daripada khasyah, rasa khawatir, yaitu tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan, oh saya Habib, saya pasti masuk surga. Tidak. Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Abdullah bin Bakar Idrus tidak seperti itu. Beliau mengikuti datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat, saudara-saudara, ketika Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba beliau menjulurkan tangannya seperti seakan-akan beliau hendak ingin mengambil sesuatu. Ketika itu beliau letakkan lagi tangan beliau. Tidak lama beliau mundur seperti beliau melihat sesuatu yang ingin menyambarnya. Kemudian beliau berkata, ha ana minhum. Kemudian beliau melanjutkan sholat. Selesai sholat, para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, Allah membuka hijab, Allah buka hijab, Allah subhanahu wa ta'ala membuka bagiku hijab sehingga tadi aku bisa melihat sorga. Ketika aku melihat sorga, aku melihat buah-buah yang lebih besar daripada tempayan atau nampan. Maka aku letakkan tanganku seakan-akan aku ingin mengambilnya dan ingin aku perlihatkan kepada kalian. Tidak lama setelah Allah bukakan bagiku sorga, Allah bukakan bagiku neraka. Aku lihat begitu dahsyat api yang ada dalam neraka. Tiba-tiba ada api yang seakan-akan itu api akan mendekatiku dan memakanku. Makanya aku mundur. Ketika Rasulullah mundur, kalimat apa yang keluar? Ha ana minhum. Apa aku bagian dari penghuni tempat tersebut ya Allah? Apakah aku bagian dari tempat itu? Apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apa tempat itu? Neraka. Nabi Muhammad SAW yang udah pasti masuk surga, bukan hanya pasti, tapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad, tapi beliau masih bertanya, ha ana minhum. Apa aku bagian dari tempat itu? Apa tempat itu? Neraka. Yakni apa? Nabi Muhammad tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad radhiyallahu anhu, bakal Imam Ali Zainal Abidin faqala tilmidhu, ya Imam ma hadal baka anta min ahli baitir rasul. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira wa anta min ahli baitir rasul. Wahai Imam Ali Zainal Abidin, kenapa engkau menangis? Apa yang kau tangiskan? Apa yang kau takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Engkau ahlul bait Nabi, engkau anak cucunya Nabi. Bukankah Allah berkata dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Allah hendak mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa anta min ahli baitir rasul, engkau bagian dari ahlul bait, kau pasti masuk surga, kau tidak mungkin masuk neraka. Apa yang masih kau tangiskan? Apa yang masih kau takutkan? Apa yang masih kau khawatirkan?
Apa jawab beliau? Wailak, celakalah engkau berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman atahu walau kana abidan habasyian wa khalaqallahu an-nar liman asahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah menciptakan sorga bagi hamba-hamba yang taat, yang patuh kepadanya, sekalipun dari golongan budak-budak Habasyah. Dan Allah menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang tidak taat, bagi hamba-hamba yang tidak takut, bagi hamba-hamba yang tidak patuh kepadanya, bagi hamba-hamba yang bermaksiat, yang berbuat dosa, sekalipun dari golongan pembesar-pembesar Quraisy. Lihat bagaimana akhlak, bagaimana rasa takut, khauf dan khasyah daripada beliau-beliau para ulama, para aulia, khususnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Lihat bagaimana tawaddu, bagaimana kerendahan hati daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Saudara-saudara, dijelaskan dalam kitab bahwasanya suatu saat Al-Habib Abdullah kedatangan tamu. Tamu itu adalah pengikut daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Masanya, zamannya udah lama, lebih lama Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sudah wafat. Pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke tempat Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau berkata, "Ya Sayyid, ya Habib, ya Syarif, man afdal wa man a'lam wa man akram, anta atau Syekh Abdul Qadir Jailani?" Wa qala al-Habib Syekh Abdul Qadir Jailani, "Afdal wa akram wa a'la wa aula minni." Ini pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, "Ya Habib, siapa yang lebih mulia? Siapa lebih utama? Siapa lebih unggul? Apakah engkau atau Syekh Abdul Qadir Jailani?" Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus beliau menjawab, "Sudah tentu Syekh Abdul Qadir Jailani lebih mulia, lebih utama, lebih unggul dan lebih segala-galanya daripada aku, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus." Beliau pergi ke dapur. Ketika beliau pergi ke dapur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah, saudara-saudara. Diketuk pintu rumah, yang buka ini pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dibuka pintu rumahnya, kaget, ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada depan pintu rumah beliau. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? "La tusawwini bil Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, ana barruha wa Abdullah bin Bakar Al-Idrus bahruha." Jangan engkau samakan aku dengan Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Aku adalah daratan, sedangkan Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus adalah lautannya, saudara-saudara. Lihat bagaimana kerendahan hati beliau, bagaimana kedermawanan daripada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, bagaimana dermawannya beliau tiap hari memberi makan ribuan orang. Beliau adalah orang yang kaya raya, saudara-saudara, kaya raya, sampai-sampai dijelaskan beliau setiap turun dari kuda itu pasti ada karpet merah. Beliau punya jutaan pohon korma, beliau punya ratusan ribu ekor onta, ratusan ribu ekor kambing. Dan kedermawanan beliau, beliau memberi makan orang, memberi makan tamu. Itu beliau suruh murid-murid beliau untuk menghitung berapa banyak anak tangga yang dinaikkan oleh tamu beliau. Kalau tamu beliau naik 6 anak tangga, maka beliau memerintahkan muridnya untuk memotongkan 6 ekor kambing untuk tamu beliau tersebut. Kalau tamunya menaiki 7 anak tangga, dipotongkan 7 ekor kambing. Itu kedermawanan, akhlak, adab, keilmuan, keluasan, kebijaksanaan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Abu Bakar Al-Idrus. Sampai-sampai dijelaskan dalam sebuah syair, "Wa dzikrul idrusil gutub ajla anil qalbis sada lis-sadiqin." Menyebut, mengingat nama Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Abu Bakar Al-Idrus itu adalah ajla li qalbis sadiqin. Itu adalah suatu ketenangan, suatu obat yang bisa membersihkan daripada penyakit hati, lusadikin, bagi orang yang yakin, bagi orang yang percaya. Kalau engkau percaya, kalau engkau yakin, menyebut nama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bisa menjernihkan engkau punya hati, bisa mensucikan engkau punya hati. Itu menyebut nama Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Maka bagaimana jika kita menyebut nama datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Habib Fahmi telah menjelaskan tentang keutamaan fadilah daripada Ratib Al-Idrus. Sungguh banyak ratib-ratib, Ratib Al-Attas, Ratibul Haddad, Ratibul Aidid, dan banyak ratib-ratib yang lain. Ratib Al-Idrus memiliki keutamaan, Ratib Haddad, Ratib Attas, semua ratib dari kalangan para habaib memiliki keutamaan dan fadilah masing-masing. Oleh karenanya hadirin sekalian, ini ratib, yakni rawatib, yakni artab, yakni ahzab, aurat. Ini adalah senjata kita di zaman sekarang. Di zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh kerusakan. Apa yang kita bisa perbuat? Harta, pangkat, jabatan? Tidak.
tetapi senjata kita yang paling ampuh untuk melawan musuh-musuh Islam, untuk melawan musuh-musuh agama, apa itu? Ratibul Haddad, Ratib Al-Tos, Ratib Al-Idrus, Hizib Bahar, Hizib Nasr, Syaibil Hasan Syadili, Hizib Nawawi, Wirdul Kabir, Wirdul Saghir, Asy-Syaikh Bakar bin Salim, Futuhatul Arsyiyah, Mafatihus Sa'adah, Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Wirid As-Sakran, ya, Hizib An-Nawawi, kemudian Dalailul Khairat, kemudian Jaliyatul Qadar, Syekh Ja'far Al-Barzanzi, aurat-aurat, hizib-hizib. Inilah senjata yang paling ampuh, senjata yang paling kuat untuk menghancurkan para musuh-musuh agama, untuk menghancurkan musuh-musuh NKRI. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada engkau semua, wahai para pemuda-pemudi Islam, jangan pernah engkau lepas daripada doa, jangan pernah engkau lepas daripada wirid, jangan pernah engkau lepas daripada hizib, jangan pernah engkau lepaskan dirimu dengan ratib. Sebab engkau membaca ratib, membaca hizib, membaca wirid para as-salafun saleh, maka as-salafun saleh ada di belakangmu, ada di depanmu, ada di kananmu, ada di kirimu. Untuk apa? Untuk membantumu melawan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Engkau menolong agama Allah, Allah tolong engkau. Allah tidak akan membiarkan engkau kalian yang menolong agamanya. Allah tidak akan biarkan kalian sendiri. Saudara-saudara, kita, mereka, orang-orang di luar sana yang memusuhi agama, yang mengkhianati bangsa, yang mengkhianati rakyat, mereka punya segala-galanya. Mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka punya senjata, mereka punya uang, mereka punya cukong-cukong, mereka punya partai-partai, mereka punya segala-galanya. Akan tetapi jangan pernah engkau takut. Walaupun mereka punya uang, mereka punya senjata, mereka punya tank, mereka punya harta, pangkat, jabatan, mereka punya orang-orang asing, jangan takut. Kita punya Allah, kita punya para as-salafun saleh, kita memiliki benteng aurat, hizib. Kita punya Allah yang maha berkuasa, kita punya Allah yang bakal menolong kita. Jikalau kita menolong agama Allah, maka akan Allah hancurkan mereka melalui tangan-tangan kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah hancurkan mereka, Allah bakal hinakan mereka. Tetapi ingat, Allah hancurkan mereka, Allah hinakan mereka bukan dengan diamnya kita, bukan dengan bungkamnya kita, tetapi Allah hancurkan mereka, Allah hinakan mereka melalui doa kita, melalui tangan kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau capek, jangan pernah engkau lelah di dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan risalah, di dalam menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad SAW, khususnya para habaib. Wahai para habaib, jangan engkau takut untuk menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh engkau punya kakek-kakek sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan pernah engkau takut di penjara, takut dibunuh, di penjara dibunuh. Itu warisan kita punya kakek-kakek, saudara-saudara. Kita kalau ente takut di penjara, takut dibunuh, jangan jadi habaib. Sebab kenapa? Sebab ketika engkau mewarisi darah, mewarisi daging daripada baginda Nabi besar Muhammad, dulu Nabi dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dimusuhi. Kalau engkau tidak mau mewarisi, engkau tidak mau dalam tubuhmu ada darah daging Nabi Muhammad, kau takut di penjara, kau takut difitnah, takut dihina, takut dicaci, takut dimaki, jangan pernah engkau jadi habaib. Jangan engkau jadi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sebab datuk-datuk kita dibunuh. Kenapa? Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ditikam dari belakang. Kenapa saudara-saudara? Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal ke badannya, kepala jadi penggal, terpisah tubuh dari jasadnya. Al-Imam Ali bin Abidin As-Sajjad, beliau dipenjara. Kenapa? Kenapa? Apa sebabnya? Karena beliau-beliau yang berada di barisan paling depan, lidahnya menyampaikan kebenaran dan seluruh jawarih anggota tubuhnya tidak pernah tunduk kepada kezaliman. Darah-darah beliau mengalir dalam tubuh kalian, dalam tubuh kita sebagai para habaib, dalam tubuh kita sebagai anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sampaikan, kamu para habaib jangan pernah takut menyampaikan kebenaran dan melawan kezaliman. Kalau engkau takut, maka saya bertanya, bi ayil wajhi batatawajjah bijaddukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza su'ilta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian para habaib dengan wajah yang mana kalian akan menghadap kelak di akhirat di hadapan kakek kalian? Ketika kakek kalian Nabi Muhammad bertanya, kenapa kau diam, kenapa kau bungkam melihat darah dagingmu masuk dalam penjara? Itu Habib Rizik bin Syihab.
Hei habaib, dengan wajah yang mana engkau akan menghadap kakekmu Rasulullah? Apakah kau tidak punya malu ketika nanti engkau akan ditanya, oh cucuku, kenapa engkau berpaling? Kenapa engkau menjual darah dagingmu? Kenapa engkau menggadaikan darah dagingmu demi harta, demi pangkat, demi jabatan, demi tahta, demi kekuasaan? Dengan lidah yang mana? Bi'ayyil lisan, dengan lisan yang mana? Hei para habaib, dengan lidah yang mana? Dengan lisan yang mana engkau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau punya kakek kelak di akhirat. Ketika Rasul bertanya, kenapa kau diam? Kenapa kau bungkam melihat agama dihina, melihat Al-Quran dilecehkan, melihat Allah dinistakan? Kenapa kau takut dipenjara? Kenapa kau takut dibunuh? Sedangkan telah aku wariskan kepadamu darah dagingku. Bi'ayyil wajh, bi'ayyil lisan, dengan wajah yang mana, dengan lisan yang mana kelak kita akan berhadapan dengan kakek kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sudah cukup selama ini engkau tertidur. Saudara-saudara, dari generasi ke generasi pasti ada para habaib-habaib yang selalu memperjuangkan kebenaran, yang selalu melawan kezaliman. Dulu ada Habib Saleh bin Ahmad bin Jindan, terus dilanjutkan oleh Habib Naufal bin Jindan, dilanjutkan ada Habib Fahmi al-Idrus, dilanjutkan Habib Rizik bin Syihab. Sekarang banyak para habaib-habaib. Nah, tetapi saya lihat udah 3 tahun ini semenjak saya masuk penjara, Habib Rizik ditahan, 16 RFI dibantai, semua habaibnya diem, semua habibnya cari aman, semua, bahkan ada habib-habib yang malah berbelok kepada orang-orang yang zalim, saudara-saudara. Oleh karena itu, ini wasiat khusus untuk kalian, untuk kita para habaib. Jangan pernah engkau menjual kau punya darah daging demi kepentingan kau punya perut. Kalau engkau menjual darah dagingmu, menjual kemuliaan dan keutamaan habaib, kau jual demi kepentingan perutmu, maka nilaimu di sisi Rasulullah, nilaimu di sisi kakekmu sama dengan sesuatu yang keluar dari perutmu, saudara-saudara. Oleh karenanya, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah takut. Kini saatnya kalian untuk bangkit. Wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai umat Islam, cukup sudah kita tertidur. Cukup sudah kalian mendiamkan kezaliman, bungkam dan diam. Sekarang saatnya bagi kalian untuk bangkit. Buktikan kepada mereka bahwasanya kita tidak pernah rela, kita tidak pernah ridho melihat agama kita, Tuhan kita, Rasul kita, apalagi negara kita dihinakan, dinistakan, dijual, digadaikan. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit. Wahai para pemuda-pemudi Indonesia, apapun agama kalian, apapun warna kulit kalian, apapun suku kalian, bangkitlah kalian, sampaikan kepada mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Bagi kami NKRI harga mati, bagi kami Pancasila harga mati, bagi kami Garuda dan Merah Putih adalah harga mati. Maka kami bersumpah demi Allah, selama tangan kami selama darah kami masih merah, selama tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan bangkit, tegak berdiri, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun hancur demi bangsa dan rakyat Indonesia. Kami akan melawan kalian, wahai para pengkhianat bangsa, sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saya tanya semua yang hadir, siap berjuang? Siap berjuang? Siap bangkit melawan? Apa yang kita lawan? Yang kita lawan kezaliman, yang kita lawan ketidakadilan, yang kita lawan mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat dari manapun datangnya, saudara-saudara. Sebagaimana yang engkau tahu bahwasanya saya telah dilaporkan, saudara-saudara. Saya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ada 2 atau 3 laporan, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Disangkanya penjara bisa membuat kapok Bahar bin Ali bin Smith. Tidak, saudara-saudara. Tidak, saudara-saudara. Saya orang-orang bertanya, Habib, bagaimana Habib baru sebulan bebas, Habib sudah dilaporkan lagi? Apa dengan 2 laporan? Apa yang saya jawab, saudara-saudara? Saya jawab, jangankan cuma 2 laporan, jangankan cuma 3 laporan, walaupun 1000 ada laporan tentang saya, demi Allah sejengkal pun saya tidak akan pernah mundur, saudara-saudara. Jikalau mereka saja berani membela orang yang telah menistakan Islam, yang telah menyamakan Allah dengan orang, dengan makhluk, mereka berani berdiri untuk membela. Kenapa saya tidak berani berdiri untuk membela saya punya agama, saudara-saudara? Karena saya tidak akan pernah mundur. Saya sudah tahu risiko paling kecil bagi kami di penjara, risiko paling besar dibunuh, diracun, atau dihilangkan,
atau dinistakan atau dibinasakan, dihancurkan, ditiadakan, itu risiko paling besar. Tapi kenapa saya, Habib Rizik, Habib Fahmi, para habaib, kenapa kita mau mengambil risiko itu? Semata-mata demi tegaknya agama kayak kami Nabi Muhammad SAW, semata-mata demi kecintaan kami kepada ini NKRI, demi kecintaan kami kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Makanya bagi Bahar bin Smith, bagi Habib Fahmi, bagi Habib Rizik, bagi kami, jangankan cuma di penjara untuk Islam, untuk agama, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Indonesia. Jangankan cuma di penjara, nyawa kami, jiwa kami, darah kami murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Kami tidak akan pernah mundur, walaupun satu jengkal, tidak akan pernah mundur di dalam menyampaikan kebenaran. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya mengapresiasi Habib Zainal Idrus, ada nyalinya juga. Tadinya kalau tidak berani, kalau mau batalkan saya ceramah, saya mau bilang, jangan-jangan Al Idrusnya diragukan ini, maskuk ini, diragukan Al Idrusnya. Sebab kemarin malam saya acara di Condet, saya ada acara di Condet, datang polisi berapa kompi, datang tentara, langsung panitia nelpon, Beb, alafu Beb, gak jadi Beb, acaranya batal Beb, antum jangan ceramah Beb. Saya ketawa aja, saudara-saudara. Makanya saya bilang, kalau mengundang saya harus yang benar-benar punya mental. Kalau tidak ada mental, mending tidak usah ngundang saya, mending undang ustadz kiai penceramah yang suka ngelawak, yang suka ngelucu, mending undang mereka, jangan undang saya kalau tidak punya mental. Apalagi para habaib ngundang saya terus didatengin polisi, didatengin tentara, ciut nyalinya, takut perlu dipertanyakan itu kehabaibannya, saudara-saudara. Betul? Betul? Masa kalah sama ustadz, kalah sama kiai, kalah sama ajangan-ajangan yang di Garut sana, saudara-saudara. Condet tempat para habaib, Condet tempat markasnya para habaib, saudara-saudara. Batal semalam acaranya. Itu pun saya tidak datang karena dari Polda Jabar datang, polisi dari Polda Jabar datang bawa surat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan. Jadi polisi datang dengan baik, dengan bagus, kami terima sebagai tamu, kami datang, kami terima, dan saya menandatangani surat tersebut. Berarti dimulai sudah penyelidikan. Pelimpahannya dari Polda Metro Jaya melimpahkan ke Polda Jabar. Semalam datang bawa surat SPDP, saya tanda tangan, disaksikan oleh Basim Habsyi dan Ali Al-Habsyi. Habsyain, dua Habsyi yang menjadi saksi. Saya tanda tangan di situ, saudara-saudara. Oleh karenanya, saya sampaikan sekali lagi, saya kalau ceramah, pokoknya kalau ada pamflet, ya, bukan cuma Jawa Barat, Jakarta, itu pasti panitia didatangi sama polisi. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalau acara yang penceramahnya bukan Bahar bin Smith, kok nggak didatangi? Kok nggak diteror panitianya? Kok nggak diintimidasi? Kenapa hanya yang penceramahnya Bahar bin Ali bin Smith, panitianya didatengin, diinterogasi, diintimidasi? Kenapa ngundang Habib Bahar? Habib Bahar ini keras. Makanya saya bilang, polisi, tentara, aparat pemerintah, RT, RW, lurah, camat, bupati sampai atas, kalau ada yang mengundang saya ceramah, kalian jangan datang ke mereka, jangan intimidasi panitia, jangan teror panitia. Intimidasi saya Bahar bin Smith, teror saya Bahar bin Smith. Jangan datangin panitia, datangi saya Bahar bin Ali bin Smith. Nah, kalian juga panitia harus pinter ngomong. Ini Habib Bahar, kenapa kamu undang ceramah? Loh, hak saya Pak, ini negara demokrasi, siapapun bisa menyampaikan aspirasinya. Kalau Bapak nggak mau Habib Bahar yang ceramah, Bapak aja yang ceramah, silahkan. Betul? Loh, tapi Ustadz, tapi Kiai, Habib Bahar ini ceramahnya menebarkan kebencian. Jawab, iya betul Pak. Habib Bahar menebarkan kebencian. Kebencian terhadap apa? Bukan terhadap siapa. Kebencian terhadap apa? Terhadap kezoliman, terhadap kemungkaran, terhadap ketidakadilan. Kalau Bapak merasa, berarti Bapak pelaku kezoliman itu, berarti Bapak pelaku ketidakadilan itu. Karena Habib Bahar menebarkan kebencian kepada kezoliman dan ketidakadilan. Kalau ada yang merasa atau tersinggung, berarti dia pelaku dari kezoliman dan ketidakadilan itu. Betul? Makanya jangan pernah takut, jangan pernah mundur di dalam menyampaikan kebenaran. Jikalau mereka saja
yang menyampaikan kerusakan, menyampaikan kebohongan, menyampaikan fitnah, menghina, mencaci, memaki para ulama, para habaib, mereka berani. Kenapa kok kita tidak berani menyampaikan suatu kebenaran yang dimana kebenaran itu milik Allah dan Allah pasti memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya, saudara-saudara. Oleh karenanya jangan pernah takut, jangan pernah mundur di dalam berjuang menegakkan keadilan agama, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang saya tanya, banyak orang bilang Bahar bin Smith ceramahnya memprovokasi, Bahar bin Smith ceramahnya meresahkan. Saudara-saudara, emang saya yang minta ceramah di sini? Saya tanya, yang minta ceramah siapa? Saya atau kalian? Hah? Kami. Saya atau masyarakat? Kalian masyarakat bukan? Ya. Masyarakat bukan? Ya. Jawab yang keras, di sini masyarakat Cimande bukan? Ya. Masyarakat apa bukan? Ya. Masyarakat apa bukan? Masyarakat bagian dari rakyat atau bukan? Bagian. Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Gaji mereka dari siapa? Rakyat. Yang keras. Rakyat. Gaji mereka dari siapa? Rakyat. Kendaraan dinas mereka dari siapa? Rakyat. Senjata mereka dari siapa? Rakyat. Baju dinas mereka dari siapa? Rakyat. Rumah dinas mereka dari siapa? Rakyat. Dari rakyat. Maka sudah sewajibnya kalian melayani rakyat, melayani masyarakat, bukan menteror dan mengintimidasi rakyat Indonesia, saudara-saudara. Seperti ini harus dibiarkan atau dilawan? Adil apa tidak? Zolim apa tidak? Zolim apa tidak? Kezoliman lawan apa biarkan? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan. Makanya saya wasiatkan kepada kamu semua, khususnya para habaib-habaib muda, wahai para habaib, wahai para ulama, wahai para pemuda-pemudi Islam, saksikanlah demi Allah, andaikan besok atau lusa atau kapanpun saya dipenjara, saya ditahan, saya ditangkap atau saya dibunuh, berjanjilah kalian, bersumpahlah kalian demi Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini kami nyalakan, saudara-saudara. Saya tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap nyalakan terus api perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap terima tongkat estafet perjuangan? Siap dari penyambung-penyambung lidah yang menyampaikan kebenaran? Siap mati? Siap hancur? Siap binasa? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Mudah-mudahan Allah hancurkan para penguasa-penguasa yang zalim. Allah hancurkan orang-orang yang zalim kepada ini agama, kepada ini bangsa, kepada ini negara. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya kita doakan agar pemerintah menjadi pemerintah yang baik. Ulama-ulama yang dekat dengan penguasa, kita doakan ulama-ulama, habaib, kiai, ustadz yang dekat dengan para penguasa, mudah-mudahan Allah kasih mereka hidayah agar bisa memberikan hidayah kepada para penguasa. Kita doakan Allah berikan mereka petunjuk agar bisa memberikan petunjuk kepada para penguasa. Jangan jadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'yil muluk. Jangan menjadi orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa maunya A, ini ustaz, ini kiai, ini habib tahu A ini salah, tapi mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah atau menghakkan yang batil atau membatilkan yang hak, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kita doakan mereka semua dapat hidayah. Didoakan udah, dinasihati udah, dikritik udah, didoakan udah, masih tetap begitu, maka kita doakan Allah beri kehancuran. Allah hancur leburkan mereka. Sebagaimana tadi Habib Fahmi udah bilang, Allahumma baddid samlahum, Allahumma farrid jammahum, Allahumma adil adadahum, Allahumma ja'al da'irata alaihim, Allahumma awsil adaba ilaihim, Allahumma akhrijum an da'iratil hilim waslubuhul badal imhal wa khul aydiyahum warbut ala qulubihim. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja sedikit nasihat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.